Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Tilawah Bersama dan Kultum dengan saya Safitri dari kelas 8 yang akan memandu acara kali ini. Pada acara hari ini kita akan menyimak kultum atau ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Iin yang akan membawakan materi mengenai makna dan hakikat bersabar. Kepada Pak Asep Iin, saya persilahkan untuk memulai kultumnya. Nyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayuhal musyahidun al-kiram. Taqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma u'tiya ahadun khairan wa awsa'u minas sabr amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, anak sekalian yang sedang menimba ilmu di Alpha Centauri di unit manapun, saudara-saudaraku, para sahabat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang baik ini, ya, di saat mustajabah, di detik-detik ketika kita akan menunggu waktu berbuka puasa, di mana di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menyimpan ataupun menaruh ataupun meletakkan, ya, gerbang pintu qabulnya, ya, bagi barang siapa yang berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarga, dan siapapun yang dikasihnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, ya, akan ijabah permintaan dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan salah satu materi yang sungguh luar biasa, yaitu tentang makna sabar dan juga hakikat ataupun yang terkandung dari yang namanya sabar ataupun kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimat sabar dalam Al-Qur'an begitu banyak. Ada bahkan yang menghitung, ya, dari para ulama, ada yang mengatakan 70 kalimat dalam Al-Qur'an yang berbentuk kalimat sabar, ya. Ada juga yang mengatakan 90-an, dan bahkan ada juga yang mengatakan, ya, yang sudah melakukan observasi ataupun penelusuran, ya, tentang kalimat sabar dalam Al-Quran, sampai melebihi dari jumlahnya 100, ya, 100 kalimat sabar dalam Al-Quran. Namun yang pastinya, para pemirsa dimanapun Anda berada, banyaknya kalimat sabar yang Allah letakkan dalam Al-Quran ini menunjukkan dilalah, menunjukkan isyarat bahwa begitu pentingnya dan begitu luar biasanya yang namanya sifat sabar ataupun kesabaran dalam kehidupan kita, yang harus kita miliki, ya, sifat sabar tersebut, ataupun kita harus mempertahankan kesabaran tersebut. Salah satu ayat yang di mana di dalam ayat tersebut disebutkan di mana kita harus bersabar, ya, yaitu di dalam surah Ali Imran, ya, ayatnya ayat terakhir, yaitu ayat ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wallahu taala alim muradi, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Untuk apa? Isbiru, untuk bersabar, ya. Bersabar, wasabiru, dan kemudian mempertahankan, ya, kesabaran, ya. Jadi saling mempertahankan kesabaran, kemudian warabitu, saling bersiap diri atau bersiaga, kemudian bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya dengan hal-hal tersebut, kata Allah, kalian mendapatkan kebahagiaan di mana dunia maupun kebahagiaan di akhirat, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Teman-teman semuanya, para ulama telah mengklasifikasikan ataupun mengelompokkan sabar itu menjadi tiga bagian atau tiga macam. Yang pertama, as-sabru fi taatillah. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya, kepada kita semua untuk memenuhi
eh, kita semua ya sebagai orang yang memeluk agama Islam, maka perintah tersebut harus kita laksanakan. Dan dalam melaksanakan tersebut kita harus melandasinya dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam melaksanakannya. Kita diperintahkan untuk sholat, kemudian kita bersabar dalam melaksanakannya, maka insya Allah kesabaran tersebut akan Allah jadikan sebagai tolak ukur ya, tolak ukur diterimanya ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah puasa dan kemudian kita bisa mengendalikan diri dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, maka kita semua termasuk orang-orang yang sudah melaksanakan sabar. Kemudian juga bagian yang kedua sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama bahwa sabar dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilarang untuk melaksanakan sesuatu, ya dilarang untuk menzalimi orang lain, maka ketika kita menjalankan larangan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perjuangan, maka kita semua sudah menjalankan kesabaran dengan baik. Kemudian juga untuk bagian yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama, ketika kita bersabar ya, ketika kita semua mendapatkan ujian, ya cobaan, bahkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian kecil maupun ujian besar, ketika kita tahammul ya, ketika kita menahannya, menerimanya dengan penuh kesabaran, maka insya Allah ya musibah kemudian juga balai yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hambanya ya, kepada kita termasuk, maka ketika kita menerimanya dengan baik dan penuh kesabaran, maka ujian dan musibah tersebut akan menjadi kifarat terhadap seluruh ataupun terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita laksanakan. Baik teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, anak-anakku sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk lebih memperkuat ya tentang pentingnya kesabaran ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, ma u'tiya ahadun khairan wa ausa'u minas sabr. Ya tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik ya pemberian yang Allah anugerahkan kepada kita ya, wa ausa'u yang lebih luar biasa, yang cukup besar, tidak ada yang bisa menandingi sebaik yang dinamakan dengan sabar. Apapun kondisi yang kita alami dan apapun contohnya yang kita miliki, itu tidak bisa mengungguli dengan yang namanya keutamaan sabar. Ketika seorang pelajar ya dimanapun belajarnya begitu ya, kemudian dalam proses pembelajaran tersebut ataupun proses menimba tersebut ya dibarengi dengan kesabaran ya dan juga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menemani ya para penimba ilmu ya, para pencari ilmu tersebut dengan hasil yang insya Allah akan dicapainya di suatu saat nanti. Seperti itu, asalkan harus ditekuni dengan baik, sabar dalam menjalankannya dan senantiasa istiqomah dalam thalabul ilmi tersebut, maka yakin Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan pada waktunya hasil yang baik, yang mendapatkan ilmu yang berguna baik untuk diri dan juga yang lain. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya selain menjalankan kesabaran untuk diri pribadi secara individual, begitupun secara komunal, secara bersama-sama ya kita dalam kehidupan ini menjaga hubungan di antara kita dengan kesabaran. Jadi sabar secara individu, yaitu kita sendiri mengontrol ya diri kita untuk bisa bisa mengendalikan diri terhadap kondisi apapun ya, baik yang kita rasakan tidak enak maupun yang nyaman, dan bahkan harus dilakukan secara bersama-sama begitu ya, harus dilakukan secara komunal ya. Jadi ketika kita hidup dalam masyarakat ini dan masyarakat tersebut mempertahankan dengan yang namanya kesabaran, maka yakin ya, kondisi ini akan membawa kepada kita semua ya kepada kehidupan yang baik ya, kehidupan yang harmonis. Kemudian juga di dalam ayat yang sudah tadi dibacakan bahwa kesiapsiagaan kita dalam kehidupan ini, baik dalam kondisi yang sederhana ya ataupun dalam kondisi yang besar ya, maka mempersiapkan ataupun bersiaga diri ini adalah akan menjadi satu faktor yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti itu ya. Contoh kecilnya ya, ketika kita sudah melaksanakan
satu ibadah kemudian kita menantikan dengan ibadah yang lainnya, maka waktu di antara menunggu satu ibadah dengan ibadah yang lainnya itu sudah dikategorikan sebagai orang-orang yang ahlur ribat, ya, orang-orang yang bersiaga diri untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut yaitu wattaqullaha, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana diakhiri ya dalam ayat tersebut adalah kesemua yang Allah perintahkan ya untuk bersabar secara individu, kemudian saling mempertahankan kesabaran secara komunal, kemudian juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan mengantarkan kesemuanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang besar, kebahagiaan yang hakiki dunia maupun akhirat. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kecil ini, yang sederhana ini bermanfaat untuk semuanya, dan yang paling terpenting mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dan bisa memiliki sifat sabar tersebut dalam kehidupan kita ini, sehingga kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan, apapun amal yang kita laksanakan, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan penuh kesabaran. Ya, termasuk dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan penuh kesabaran, dan juga amal-amal yang lainnya yang Allah perintahkan untuk mengisinya khususnya di bulan Ramadan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan. Jazakallah khairan kasiron Pak Asep. Kultumnya sangat menarik dan informatif banget ya. Semoga tilawah dan kultum hari ini bisa bermanfaat bagi semua dan bisa menambahkan ilmu agama juga. Oke, sekarang acara selanjutnya itu ada tilawah yang akan dipandu oleh Kak Noval dari kelas 9D. Kak Noval akan membacakan juz 5 surat An-Nisa ayat 95. Diharapkan pemirsa semua sudah menyiapkan Al-Qur'annya masing-masing sehingga bisa mengikutinya dengan lancar. Untuk Kak Noval, saya persilakan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asawallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah
ومن يخرج من بيته مجاهرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وكان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا واتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا
wa in tawu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi innakum izam misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibu qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin fawallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Muzabzabina baina zalik la ilaha ulai wa la ilaha ula wa man yudlilillahu fala tajida lahu sabila. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa la tajida lahum nasira.
illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa ma zulim wa kana Allahu sami'an alima. Ya tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu ya fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna ay yattakhizu baina zalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samai faqad sa'alu Musa akbar min zalika faqalu arinallaha jahratan fa'akhazathum as-sa'iqatu bizulmihim summa takhazul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna zalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahumut tur bimisaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum misaqan ghaliza. Fabima naqdihim misaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih
wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida fabizulmim minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aqlihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wal muqiminas sholata wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus banget. Alhamdulillah, sesi tilawah sudah selesai. Semoga dengan membaca Al-Quran tadi bisa membawakan berkah kepada kita semua dan membuka pintu rezeki juga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai juga kita di penghujung acara Tilawah dan Kultum Alsen TV. Terima kasih sudah menyaksikan acara hari ini. Sampai bertemu kembali di rangkaian acara esok di jam yang sama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama. Saya Oktavia Safitri, selaku membawa acara Alsen TV, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.